Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Syana Prakasi dengan NIM 09011128232850. Aku ucapin selamat datang di video ini, di mana aku akan membahas tentang media transmisi dalam komunikasi data. Nah, di dunia digital saat ini, kecepatan dan keandalan jaringan itu menjadi sangat penting. Kita bisa bayangkan guys, sebuah perusahaan teknologi yang mengalami koneksi lambat saat mengirim file besar atau melakukan panggilan video antar cabang. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana kita bisa meningkatkan performa jaringan agar lebih cepat dan stabil? Nah, dalam video ini, aku akan menjelaskan berbagai jenis media transmisi, perbandingan dan perbedaan sinyal digital versus analog, serta memberikan studi kasus untuk memahami implementasi media transmisi dalam kehidupan nyata. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah jenis-jenis media transmisi. Secara umum, media transmisi itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu adalah media kabel dan media nirkabel. Untuk media kabel tersendiri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah UTP atau STP yang biasanya digunakan dalam jaringan LAN di kantor dan di rumah. Nah, keunggulan dari UTP atau STP ini yaitu adalah murah dan mudah dipasang, tetapi rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang kedua adalah coaxial cable. Umumnya ini digunakan untuk koneksi TV kabel dan internet broadband. Keunggulan dari coaxial cable adalah lebih stabil dibandingkan UTP, tetapi kurang fleksibel dan mahal. Dan yang terakhir adalah fiber optik. Ini menggunakan cahaya untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. Nah, keunggulannya adalah tidak terpengaruh interferensi dan lebih aman. Untuk kekurangannya yaitu adalah biaya pemasangan yang mahal. Oke, untuk selanjutnya adalah jenis media transmisi yang adalah media nirkabel. Yang pertama itu adalah Wi-Fi dan Bluetooth, digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti akses internet dan nirkabel, dan memiliki keunggulan itu adalah fleksibel dan mudah digunakan. Tetapi Wi-Fi dan Bluetooth ini itu rentan terhadap gangguan sinyal. Yang kedua adalah microwave, itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti antar gedung atau tower. Keunggulannya adalah mampu mentransfer data dalam jumlah besar dan memiliki kekurangan itu adalah memerlukan jalur langsung tanpa halangan atau line of sight. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari media nirkabel ini adalah satelit. Ini cocok untuk komunikasi global atau daerah terpencil dan ini juga cocok untuk cakupan yang luas dengan tetapi dengan latensi tinggi dan biaya yang mahal. Oke, selanjutnya yaitu adalah perbedaan sinyal analog dan digital. Nah, perbedaan utama antara transmisi analog dan digital itu terletak pada bentuk sinyal yang digunakan. Nah, untuk sinyal analog itu menggunakan gelombang yang kontinu menyerupai suara atau cahaya alami. Contohnya adalah suara manusia yang ditransmisikan melalui telepon kabel. Yang kedua adalah sinyal digital. Ini menggunakan bilangan biner 0 dan 1 untuk mentransmisikan data dalam bentuk paket. Contohnya adalah internet, video streaming, dan komunikasi seluler modern. Nah, sekarang mari kita bandingkan transmisi analog dan digital itu berdasarkan beberapa aspek utama. Menurut aspek kecepatan, itu analog memiliki kecepatan yang lebih lambat, sedangkan digital itu lebih cepat. Untuk aspek kualitas sinyal, analog itu rentan noise dan gangguan, sedangkan digital itu stabil dan minim noise. Aspek bandwidth itu untuk analog terbatas, digital itu lebih besar.
Dan untuk aspek keamanan itu analog mudah disadap, tetapi digital itu lebih aman dengan enkripsi. Nah, untuk efisiensi jaringan itu analog kurang efisien, sedangkan digital itu sangat efisien. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa transmisi digital memiliki banyak keunggulan dibandingkan transmisi analog, terutama dalam kecepatan, stabilitas sinyal, dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa rekomendasi untuk sebuah perusahaan. Nah, dengan memahami karakteristik media transmisi, kita bisa merekomendasikan solusi terbaik untuk berbagai situasi. Yang pertama itu, jika ingin kecepatan tinggi dan stabil, kita bisa menggunakan fiber optik, yang dimana ini cocok untuk backbone jaringan perusahaan dengan kebutuhan bandwidth yang cukup besar. Nah, yang kedua yaitu adalah jika butuh fleksibilitas. Nah, gunakan kombinasi WiFi dan kabel UTP. Ini cocok untuk kantor dengan banyak perangkat yang bergerak. Yang terakhir adalah jika perlu komunikasi jarak jauh, gunakan microwave atau satelit yang cocok untuk kantor cabang yang berjauhan atau di daerah terpencil. Kecepatan jaringan itu sangat dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan jaringan adalah yang pertama itu adalah jenis media transmisi, di mana serat optik itu menawarkan kecepatan tertinggi dibandingkan kabel tembaga atau gelombang radio. Wi-Fi 6 dan 5G itu menawarkan kecepatan lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi generasi sebelumnya. Dan yang kedua itu adalah gangguan dan noise, di mana transmisi analog lebih rentan terhadap noise dan gangguan eksternal, dan transmisi digital itu memiliki teknik koreksi error yang membuat sinyal lebih stabil. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah kapasitas bandwidth. Fiber optik itu memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan kabel coaxial atau twisted pair, dan teknologi transmisi digital itu memungkinkan lebih banyak data dikirim dalam satu waktu. Nah, selanjutnya adalah studi kasus, yang dimana perusahaan teknologi dengan masalah koneksi lambat. Mari kita lihat sebuah studi kasusnya. Sebuah perusahaan teknologi itu memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa cabang di Bandung, Surabaya, dan Medan. Perusahaan ini sering mengalami masalah koneksi lambat saat melakukan meeting online dan berbagi file besar antar cabang. Nah, untuk analisis masalahnya yaitu adalah Wi-Fi yang digunakan itu memiliki banyak interferensi karena berada di gedung dengan banyak perangkat nirkabel. Dan yang kedua adalah bandwidth terbatas karena seluruh kantor itu berbagi koneksi yang sama. Dan yang terakhir adalah jarak antara kantor cabang yang jauh itu menyebabkan latensi yang tinggi. Nah, untuk solusi yang dapat kita terapkan pada studi kasus tersebut, yaitu adalah mengganti WiFi dengan fiber optik untuk koneksi antar kantor cabang yang akan meningkatkan kecepatan dan mengurangi latensi. Dan yang kedua adalah menggunakan Ethernet atau UTP di dalam kantor untuk perangkat yang membutuhkan koneksi stabil. Ini akan mengurangi interferensi dan Wi-Fi. Dan yang ketiga adalah menambahkan jaringan microwave sebagai backup untuk koneksi antar cabang. Nah, tujuannya adalah memastikan komunikasi tetap jalan meskipun ada gangguan pada fiber optik. Nah, setelah menerapkan solusi ini pada studi kasus tersebut, perusahaan mengalami peningkatan kecepatan transfer data hingga 50% lebih cepat dan meeting online lebih lancar tanpa delay. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua penjelasan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah pemilihan media transmisi tergantung pada kebutuhan. Untuk pemilihan
fiber optik itu adalah pilihan terbaik untuk kecepatan tinggi dan kestabilan. Nah, untuk WiFi dan UTP itu memberikan fleksibilitas dalam jaringan lokal. Dan yang terakhir adalah microwave dan satelit. Itu dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, dengan memahami media transmisi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan memastikan komunikasi yang lebih terbaik. Nah, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.